Jawab salamnya kurang kompak. Bolehkah saya mengulang lagi? Kalau boleh terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opak ma opak, kertas ma kertas. Opak ma kompak tapi kurang keras. Bolehkah saya mengulang lagi? Kalau boleh terima kasih. Sekarang saya doain aja. Yang menjawab salam saya mudah-mudahan masuk surga. Sedangkan yang tidak jawab salam saya mudah-mudahan masuk angin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wasyukru ala ni'matillah wa biniyatil barakah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya awliya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya hayyu ya qayyum ya hannan ya mannan ya dayyan ya syiratan ya dzal jalali wal ikram. Amin. Ya mujib basailin. Allahumma ftah lana abwaba ilmika kama fatahta ala rusulika wa anbiyaika wa ulamaika salihin. Puja puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allahu Ghafur yang telah menyiksa orang di dalam kubur, yang menyiksa orang takabur, yang menyiksa orang-orang kufur, dan yang mencintai orang yang pandai bersyukur nan jujur. Salawat beserta salam, salawat bermahkotakan salam, salawat beriringkan salam, salawat bergandeng-gandengan dengan salam. Semoga tidak lelah, tidak bosan, tidak ada hentinya terus kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Safina wa Maulana Kiram Muhammadin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Azhar, yakni Bapak Kiai Haji Samsudin beserta keluarga Matanallahi fitulli hayati. Yang saya hormati guru besar kita bersama, yakni Abi Dadang Jalaluddin beserta keluarga Matanallah fitulli hayati. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Islam Nurul Azhar, yakni Bapak Ustadz Hasan Basri beserta keluarga Matanallah fitulli hayati. Dan yang saya hormati pula para pengurus senior maupun junior yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjim dan takrim saya terhadap beliau. Dan teman-temanku yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Hadirin para pencinta dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, sahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salat, wa ita'iz zakat, wa shauma ramadan, wa hajjil bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibangunnya agama Islam ini atas 5 perkara: bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad ialah hamba dan utusannya Allah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadan,
dan pergi haji jika mampu. Kelima hal tadi adalah asas iman terbesar dan rukun yang tertinggi. Agama Islam diibaratkan oleh Nabi seperti sebuah kemah yang disanggah oleh 5 tiang, yang tiang tengahnya adalah kalimat syahadat dan 4 tiang lainnya adalah tiang-tiang penjuru. Kelima tiang dalam hadis tadi sangatlah penting sehingga ditetapkan sebagai asas-asas Islam. Oleh sebab itu, kita selaku umat muslim hendaklah memperhatikan urusan sholat. Mengingat masalah terpenting setelah iman adalah sholat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, saya pernah bertanya pada Rasul, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Jawab beliau, sholat. Lalu saya bertanya lagi, lalu apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu saya bertanya lagi, lalu apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Salat adalah kewajiban umat Islam. Salat adalah kewajiban orang Islam. Hal ini diperkuat lagi oleh sabda Nabi, as-salatu khairu maudu'i. Salat adalah sebaik-baiknya ketetapan amal untuk hambanya. Salat juga diibaratkan oleh Nabi seperti sungai yang ada di depan pintu rumah di antara kalian. Lalu kita mandi di situ 5 kali sehari. Apakah kotoran kita akan tetap melekat? Tidak akan melekat lagi itu kotoran. Orang mandinya 5 kali sehari. Itulah perumpamaan sholat. Apabila kita mengerjakannya, maka akan terhapuslah dosa-dosanya. Agama Islam, kata orang Sunda, ialah singkatan daripada sholat 5 waktu. Isa subuh, al-lahar, asar, maghrib. Kalau orang Sunda sudah sholat, berarti dia adalah orang Islam. Orang Islam. Ada sebuah lagu yang berjudul cuma 5 waktu. Pernah dengar gak? Pernah? Gimana? Nih dengerin ya. Subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Jangan banyak alasan. Perintah Tuhan kamu tinggalkan, kamu abaikan. Cuma 5 waktu, kerjakanlah dulu sholatmu, jalankan perintah Tuhanmu, buat nanti akhiratmu. Cuma 5 waktu, kerjakanlah dulu sholatmu, jalankan perintah Tuhanmu, buat nanti akhiratmu. Lah ini mah boro-boro yang sholat, yang ajannya baik aki-aki. Tahu aki-aki? Yang jalannya letoy. Tahu aki-aki? Yang napasnya Senin Kemis. Tahu aki-aki? Yang udah tua, giginya tinggal 2, diemnya di jendela, tapi masih seneng sama janda yang beranak 2. Itu aki-aki azan sholat subuh, suaranya kayak belum makan 5 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas azan teh giginya copot. Boro-boro mau nerusin azan, malah nyariin gigi. Gigi mana? Gigi saya mana? Itu aki-aki itu begitu. Makanya nih ya, cewek-cewek zaman sekarang kalau nyari pasangan itu yang rajin ke musola. Kalau nyari pasangan itu yang rajin beribadah pada Allah. Sungguh indahnya usia masih muda, ia cinta ke musola. Usia masih muda, ia rajin beribadah.
Kalau ada di antara kalian yang punya pasangan jarang ke musola, jarang beribadah, boro-boro sebelum terlambat, sebelum janur kuning tertancap, sebelum hijab kabul terucap, boro-boro putusin, ganti sama AA. Sekarang saya mau nanya pada kalian semua, apabila kalian disuruh memilih antara surga atau sholat 2 rakaat, kalian milih mana? Surga min 100. Catat ya. Ibnu Sirin radhiyallahu anhum berkata, seandainya saya disuruh memilih antara surga dan sholat 2 rakaat, saya akan memilih sholat 2 rakaat. Karena apa? Karena surga untuk kesenanganku, sedangkan sholat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah cerita, pengen denger cerita gak? Ketika ada seorang pemuda meninggal dunia, pas disolatin itu mayitnya goyang dumang, mayitnya gerak-gerak gak karuan. Akhirnya sholat dibatalin. Pas dibuka itu keranda, ternyata itu mayit sedang dililit oleh ular yang besar. Pas mau dipukul tuh ular tuh ya, mau dipukul, ularnya teriak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad ialah hamba dan utusannya Allah. Kenapa saya mau dipukul? Saya melilit ini mayit karena saya disuruh oleh Allah. Karena ini mayit selama masa hidupnya tidak pernah beribadah. Ini mayit selama masa hidupnya tidak pernah ke musola. Ini mayit selama masa hidupnya tidak pernah menyentuh air wudhu. Makanya saya diperintahkan oleh Allah untuk mengazab ini mayit. Nauzubillahi min. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam adalah agama yang paling baik. Para alim ulama mengatakan bahwa disebutkan dalam hadis, barang siapa yang menjaga sholatnya, niscaya Allah akan memberi 5 keuntungan padanya. Jalma nu ngaraksa salatna, Allah mere 5 keuntunganana. Hiji digampangkan sakarat mautna, 2 disalametkeun siksa kuburna. 3 nampa buku leungeun katuna, 4 nincak siratal mustaqim sipatul labna. Ari anu kalimana asup surga tadi hisabna. Mau masuk surga tanpa hisab? Ya sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah tiangnya agama dan memiliki 10 faedah. Daya tarik pada wajah, nur di dalam hati, menyehatkan dan menyegarkan badan, kekasih di dalam kubur, penyebab turunnya rahmat Allah, kuncinya langit, menuju jalan keridhaan Allah, kuncinya surga dan penghalang dari api neraka, serta penyebab keridhaannya Allah. Rasulullah pun bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat berarti dia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya berarti dia telah meruntuhkan agama. Para malaikat mempunyai panggilan sendiri khusus untuk orang-orang yang sering meninggalkan sholat. Untuk orang-orang yang tidak sholat, orang yang tidak sholat subuh akan dipanggil oleh para malaikat, wahai penjahat. Orang yang meninggalkan sholat zuhur akan dipanggil oleh para malaikat, wahai orang yang rugi. Orang yang meninggalkan sholat asar akan dipanggil oleh para malaikat, golongan ahli maksiat. Orang yang meninggalkan sholat maghrib akan dipanggil oleh para malaikat, hai orang-orang kafir. Orang yang meninggalkan sholat isya akan dipanggil oleh para malaikat,
orang yang melalaikan Allah. Mau dipanggil kayak gitu mau sama malaikat? Ya sholat. Terus kalau sholat jangan pernah niat karena ada pengurus. Ada pengurus nyuruh sholat nih, langsung buru-buru, cewek turun loncat gitu tuh. Karena takut dihukum, itu cewek loncat dari atas. Sholat itu perintahnya Allah, bukan perintahnya pengurus. Jadi pengurus itu cuma perantara dari Allah untuk menyuruh kita sholat, untuk mengajak kita sholat. Jadi jangan pernah bersangka sholat itu perintahnya pengurus. Kalau orang sholat ntar kita dibitak sama Bang Aldi. Kalau orang sholat kita disuruh baca 3 surat di tengah lapangan habis sholat isya, habis sholat asar. Bang Aldi lagi bayang hukum. Padahal lebih pedih, lebih kejam azabnya Allah kalau kita tidak salat berjamaah. Ayo dekatkan diri kita kepada Allah dengan salat, dengan zikirnya, karena banyak keutamaannya. Nabi Yunus tidak dimakan oleh ikan, Nabi Musa tidak ditenggelamkan di lautan, Nabi Ismail tidak terlukai oleh pisau tajam, dan Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api yang menyala-nyala. Makanya ayo kita dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menyombongkan diri, jangan sekali-kali kita membanggakan diri. Tahukah kalian kenapa orang itu bisa sombong? Lah orang itu bisa sombong karena dia merasa dirinya punya kelebihan. Ada yang sombong karena memiliki ilmu. Dia merasa dirinya punya ilmu sehingga dia menganggap kecil orang-orang yang tidak berilmu. Ada juga yang sombong karena memiliki kekayaan. Dia merasa dirinya paling kaya sehingga dia meremehkan, menganggap kecil orang-orang yang miskin. Ada juga yang sombong karena memiliki kedudukan tinggi, merasa jadi pejabat, merasa jadi orang hebat, dan semena-mena tindakannya pada rakyat. Padahal itu semua cuma amanah Allah dan amanah Allah. Sepi banget. Itulah kesombongan muncul karena karunia Allah yang diberikan kepada kita berupa kelebihan sehingga kita tidak pandai mensikapinya. Padahal Nabi kita, Nabi Muhammad bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Salah sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya daripada kami senang kalau memiliki sendal yang bagus, senang kalau memiliki baju yang bagus, yakni apakah dia termasuk orang yang sombong? Rasulullah SAW berkata, innallaha ta'ala jamilu yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa khamtun nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha indah dan Allah Ta'ala itu menyukai keindahan-keindahan. Sombong itu batarul haq, menolak kebenaran, wa khamtun nas, dan melecehkan manusia. Lihatlah orang-orang yang nampaknya tawadlu, lihatlah orang-orang yang nampaknya rendah hati, tetapi ketika disampaikan kepadanya qala Allah, qala Rasul, ini firman Allah, ini hadis Rasul, mereka menolaknya. Mereka malah mengatakan, kami tidak butuh Al-Quran, kami tidak butuh sunnah Rasul, cukup bagi kami apa yang kami dapatkan dari bapak moyang kami, apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, dan apa yang kami dapatkan dari moyang-moyangan kami. Orang yang diajak ke dalam tauhid tetapi dia tetap dikesirikan, maka itulah sombong yang sebenarnya. Orang yang diajak ke dalam sunnah tetapi dia tetap di dalam bidah, itulah sombong yang sebenarnya. Orang umat muslim ini, orang muslim melihat kebenaran dari manapun datangnya, sekalipun itu datangnya dari dubur ayam, kalau itu telur pasti kita makan. Walaupun itu datang dari dubur bangsawan, kalau itu kuning mau makan. Dari dubur bangsawan kuning mau dimakan. Siapa ya sih yang mau makan? Orang muslim
melihat kebenaran dari kebenarannya, bukan dari siapa yang menyampaikannya. Meskipun yang menyampaikannya itu si Jagar, kalau yang keluar dari lisannya itu qala Allah, qala Rasul, ini firman Allah, ini hadis Rasul, sesuai dengan pemahaman sahabat Rasul, maka itulah sebenar-benarnya kebenaran. Kita harus mempercayainya sebagai suatu kebenaran. Sekedar mengingatkan lagi, jangan pernah membanggakan diri. Jangan bangga berkulit putih karena kulit terakhir kalian adalah tanah liat. Jangan bangga berpunya baju bagus karena baju terakhir kalian adalah kain kapan. Jangan bangga punya rumah mewah karena rumah terakhir kalian adalah kuburan. Jangan bangga dengan kendaraan mulai dari motor, mobil, becak, sehingga kereta api pun, karena kendaraan terakhir kita adalah keranda. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada jarum yang basah, jangan disimpan di dalam laci. Apabila ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Maaf ya Kak Ustadz, pakai bahasa Sunda tadi. Ntar habis lagi rambut saya. Padahal itu kan budaya Indonesia, banyak budaya Indonesia. Budaya kita lebih keren daripada budaya orang. Kenapa harus pakai bahasa orang? Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.